wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang perspektif perkembangan sosial dan emosi. Saya Ida Pratasari, ini 18-12-6003, akan menjelaskan tentang perspektif evolusi. Evolusi merupakan kata umum yang menunjukkan suatu perubahan atau pertumbuhan secara berangsur-angsur dalam jangka waktu yang cukup lama. Perubahan tersebut dapat terjadi karena pengaruh alam maupun rekayasa manusia. Beberapa teori evolusi menurut para ahli. Ada teori etologi yang dipelopori oleh Loren dan Tibergen. 1930-an, teori ini menggambarkan komponen respon emosional dapat diamati dan diarahkan pada tempat pertanyaan dasar mengenai evolusi, perkembangan, penyebab, dan fungsi dari perbandingan komparatif. Terima kasih. Pemateri yang kedua dilanjutkan oleh Afiatul Awanah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, materi selanjutnya akan dibahas oleh saya sendiri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afiatul Awanah, NIM 18-12-630. Nah, di sini saya akan membahas tentang perspektif psikobiologis. Perspektif psikobiologis adalah mengamati kondisi emosional berdasarkan kondisi neurologis dan fisiologis. Nah, apa sih neurologis itu? Dan fisiologis itu? Neurologis adalah cabang dari ilmu kedokteran yang menangani kelainan pada sistem syaraf. Sedangkan fisiologis adalah studi tentang fungsi normal dalam makhluk hidup. Nah, menurut Merriam-Webster mendefinisikan fisiologis sebagai cabang biologi yang berhubungan dengan fungsi dan aktivitas kehidupan atau materi hidup seperti organ, jaringan, atau sel, dan fenomena fisik dan kimia yang terlibat. Para pakar neurologis menggunakan berbagai teknik dan menunjukkan kondisi emosional yang signifikan. Analisis neurobiologis dilakukan dengan mengamati penempatan fungsi dalam otak. Dalam pengamatan ini dibahas mengenai anatomi otak, luka bekas kecelakaan, luka yang dihasilkan penelitian, stimulasi elektrik, stimulasi biokimia, patologi otak, dan fungsi otak dalam berimajinasi. Pengamatan terhadap anatomi otak sendiri sudah dimulai sejak abad ke-19 pada masa teori evolusi Darwin. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan erat antara emosi dan kondisi fisiologis. Dan secara umum, studi tentang emosi harus melibatkan analisis baik terhadap perilaku maupun sistem fisiologis dan hubungan timbal baliknya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Mila. Selanjutnya yaitu tentang perspektif psikologi. Sejarah psikologi sampai abad ke-20 menurut Amerika Psikologi dibedakan 3 revolusi besar dalam teori dan penelitian, yaitu yang pertama munculnya behaviorisme yang radikal, yang kedua yaitu revolusi kognitif, yang terakhir yaitu revolusi emosi. Perkembangan teori tentang emosi dapat diklasifikasikan dalam 3 pendekatan utama, yaitu yang pertama teori psikodinamik, yang kedua yaitu pendekatan budaya dan kognitif. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Mila Alfa ini, yaitu berikut penjabaran tentang masing-masing pendekatan psikologis dalam memahami emosi, yaitu teori psikodinamik. Teori ini menekankan pada pentingnya pengalaman awal dengan pengasuh untuk perkembangan emosi dalam kepribadian dan perspektif perkembangan, yaitu selanjutnya ada pendekatan kognitif dan budaya. Pendekatan biologis telah jelas menerangkan bahwa pengamatan proses emosi harus melibatkan proses kognitif dalam menjelaskan bagaimana stimulus tertentu dapat mendapatkan pemaknaan secara emosi dan pada budaya tertentu, dan menjelaskan mengapa individu dalam budayanya masing-masing dapat berbeda secara dramatis dalam menunjukkan respon emosional pada stimulus yang sama. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.